to BM. Sekali lagi shalom to BM. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri karena kita sama-sama puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Sama-sama suarakan haleluya. Bapak Kau adalah Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kau dahsyat. Haleluya. Batuku dan kau kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega,
hati kita. Kita mau masuk ke tempat yang maha kudus, Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami undang Kau hadir di tempat ini Tuhan. Karena kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Oh Yesus, we invite you Lord. Oh Kudus, we invite you Holy Spirit. Oh, nothing without your presence. Lord Jesus, you're welcome here. Come sing it all together. Take me to that place, Lord, where there's nothing else from me and you. Longing for your presence. I know that you're calling me to you. Here I stand and long for your embrace. Nothing else, nothing else could ever take your place. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Coming for you, Jesus. Crying out for more of you. Mari kita nyanyikan. Take me to that place, Lord. Take me to that place, Lord, where there's nothing else but me and you. Longing for your presence. You're calling me to you, Jesus. I know that you're calling me to you. Here I stand. Here I stand. I long for your embrace. Nothing else, nothing else, nothing else could ever take your place. Come on with all your heart. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy
thank you, Jesus. Lord, I'm crying out for more and more of you. One more, Jesus. You're all that matters, Jesus. Your presence is enough for me. You are enough. You are enough, Jesus. You are enough, God. Only need you. It's all about you, God. It's all about you, Lord. Cuma kita nikmati kehadirannya, hadiratmu Yesus. Oh Kudus, bicaralah kepada setiap kami Tuhan. Bicaralah, kami buka hati kami Tuhan. Kami buka jiwa kami Tuhan. Masuk Yesus. Oh Roh Kudus masuk Tuhan. Oh, we open up our hearts. We open up our hearts. Oh, mari angkat suaramu. If you don't know what to say, just say hallelujah. Just say thank you, Jesus. You're worthy of it all. You're worthy of it all. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, everything I need. Come on, you sing it out. Christ is, Christ is enough for. Dengan sungguh-sungguh Christ is, Christ enough for me. Everything I need is in you. Everything I need when Christ is enough, God. Christ is enough for me. Withdraw your heart. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. One more time, come on. Christ is enough for me. Christ is
precious prices. Christ is enough for me. Christ is all is enough for me, Jesus. Yeah. Everything I need is in you. Everything I one more time, Christ is enough. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need are enough, Jesus. Come on church, let's lift up our hands. Angkat tangan kita ke surga, kita sembah Dia. Shibara bara 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 bara. Angkat suaramu. Shirabara bara la 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 la. This is the time untuk kita terkoneksi dengan Dia. Sambara bara la 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 la. Oh, rabara la 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 la. Shiara batara 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 batara. Engkau indah, Engkau indah. Shira bara bara la la la. Haleluya, haleluya. Oh, kita nyanyikan sekali lagi. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I Sekali lagi katakan, deklarasikan. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kalau kami boleh berkumpul di tengah saudara seiman. Kami percaya bahwa ini rumah kami Tuhan. Kami percaya di rumah kami ada acceptance, ada penerimaan, ada forgiveness, ada budaya yang saling membangun. And we believe that Lord Jesus. Kami percaya itu Tuhan. Dan terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu manis di tengah-tengah kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Wow. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Katakan wuh. Wow. Hari ini saya sangat diberkati Tuhan karena saya merasakan saya rasa ada pergerakan baru di tengah-tengah kita. Amin. Ya. Boleh lihat tangan-tangan yang baru pertama kali datang ke TUPM. Pertama kali datang boleh lihat tangan-tangan dilambaikan kalau ada di situ satu, ada di sana dua, ada tiga di sana, ada empat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan karena Tuhan begitu luar biasa. Nah saudara-saudara, kita memulai budaya yang baru buat teman-teman yang baru pertama kali datang. Kita memulai budaya baru dalam doa syafaat kita. Dan tentunya doa syafaat kita di 2PM kita tujukan khusus untuk para jemaat yang membutuhkan supaya kita semua di sini berpartisipasi dalam mendoakan. Karena kita mendoakan, firman Tuhan katakan salinglah mendoakan ya saudara-saudara ya. Jadi kenapa enggak kita melayani Tuhan siang hari ini aja di 5 menit ke depan ini untuk kita mendoakan pokok-pokok doa yang sudah di submit ya di 2PM. Boleh ditampilkan pokok doa hari ini, prayer request. Ada 4 pokok doa. Yang pertama mendapat offering terbaik untuk calon pekerjaan baru. Doakan untuk teman kita ini mendapatkan offering terbaik untuk calon pekerjaan baru. Lalu hasil PTN ujian tanggal 23 Juni diterima di pilihan pertama. Ada yang mau masuk kuliah.
Yang ketiga ada kesembuhan dari leukemia. Wow. Saya rasa kita gereja Tuhan, kita patut doakan. Amin saudara-saudara. Yang keempat, kelancaran terapi mengunyah untuk anak pada hari Senin. Dan kita perlu tahu bahwa 2 PM juga dikhususkan juga untuk para young couples, young families yang punya anak-anak. Ya, kita rindu di belakang sana nursery room akan banyak babies and toddlers yang ada di dalam hadirat Tuhan. Amin saudara-saudara. Dan hari ini ada 4 prayer request ini. Berapa banyak di sini yang rindu untuk berdoa? Rindu berdoa, kita sama-sama berdoa. Tahukah saudara, pada saat kita mendoakan kita sedang melayani satu sama lain. Amin. Boleh kita tundukkan kepala, kita angkat tangan, kita ke surga, kita berdoa sama Bapak, kami datang kepadamu Tuhan, jemaatmu kami datang kepadamu Tuhan, kami mau berdoa untuk 4 hal ini Tuhan. Kami berdoa untuk teman kami yang sedang mencari pekerjaan yang baru, supaya mendapatkan offering yang terbaik Tuhan. Hamba berdoa Tuhan boleh muncul di tempat ini Tuhan orang-orang yang unggul di dalam pekerjaannya. Hamba berdoa Tuhan di dalam keunggulan itu Tuhan berkat Tuhan mengikuti mereka. Dan juga Tuhan teman yang sedang mengikuti ujian hasil PTN Tuhan juga sertai supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang ketiga juga Tuhan untuk salah satu teman kami yang istrinya menderita leukemia walaupun baru umur 30 tahun. Mempunyai 2 anak yang masih kecil. Hamba berdoa Tuhan jamah dalam nama Yesus. Come on church, pray. Kita berdoa semua berdoa Kami juga berdoa Tuhan kelancaran terapi mengunyah untuk anak Tuhan. Hari Senin nanti ada kelancaran terapi. Hamba berdoa Tuhan, I speak blessing in the name of Jesus. I speak healing in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, hamba-Mu digerakkan untuk mendoakan pemimpin kami di tempat ini, untuk Pak Niko dan Dr. Yanto di tempat ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. I speak blessings over their lives. Terima kasih Tuhan Kau pilih mereka, Kau pimpin mereka untuk mau membuka jalan, menanam benih supaya kami 2 PM boleh ada di sini. Kami just want to speak blessings over their lives. Untuk keluarga mereka, anak dan cucu mereka Tuhan Kau pelihara. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Nah saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu budaya yang saya mau kita terapkan di dalam ibadah, setiap ibadah 2 PM, bukan hanya hari ini. Yaitu kita meresponi firman Tuhan, amin. Nah, bagaimana cara kita meresponi firman Tuhan? Kita meresponi firman Tuhan pada saat si pembicara membagikan firman Tuhan, dan jika ada rema atau ada statement atau ada ayat yang begitu berbicara kepada kita, kita bisa katakan amin. Kita bisa katakan yes, that's for me. Bukan untuk orang lain saudara, tetapi untuk kita. Karena saya percaya there is a power in agreement. Amin saudara. Pada saat kita agree sesuatu, ada sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Dan pada saat si pembicara berkata sesuatu hal yang begitu berbicara kepada kita, mari kita berekspresi dan berkatakan amin. Yes, that's for me. Karena percaya atau tidak, saya berdoa 2 PM ini is not about yang di panggung yang melayani, tetapi kita saling melayani. Amin saudara-saudara. Bahwa jemaat pun bisa melayani pembicara. Nah hari ini pembicara yang akan membagikan firman Tuhan adalah seorang yang special. Ya, kemarin saya berbincang-bincang dengan beliau. Begitu spesial bahwa gereja kita adalah gereja pertama yang dia visit setelah pandemi 3 tahun ini. Beliau pembicara conference, pembicara di berbagai negara, dan saya tahu penulis buku dan juga mempunyai gereja yang luar biasa di Malaysia. Dan bukan hanya itu, he's a good friend of mine, benar-benar teman baik saya. Saya kemarin cerita di leadership training di hari Sabtu. Kenapa saya begitu attached sama pembicara ini? Karena waktu dulu pertama kali saya pulang ke Indonesia, saya dan istri saya agak susah punya anak, saudara-saudara. Susah punya anak, selama 3 tahun kita mencoba untuk punya anak, tidak bisa punya anak. Lalu saya dan istri ikut retret di satu gereja, dan pembicaranya adalah teman saya ini. Lalu saya minta dia doakan, Pastor can you pray for me? Karena kita berdua lagi pengen punya anak. Nah waktu itu dia berdoa buat dia, luangkan waktu untuk berdoa buat saya. Dia sendiri lupa katanya, tapi dia doakan saya. Dan tepat 1 tahun kemudian Tuhan berikan saya seorang putri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan bukan hanya itu, he's a good friend, very humble.
Boleh kita semua bangkit berdiri di tempat ini sebagai budaya untuk kita berikan kehormatan buat pembicara kita. Berikan tepuk tangan buat Pastor Kevin Lu from Malaysia. Berikan tepuk tangan. Thank you. Wow. Hallelujah. Come on, let's give Jesus a big hand. Woo. Wow. I didn't know the story until you shared yesterday. Saya tidak tahu cerita itu sampai saya cerita kemarin sore. Is it okay to have more lights on the church? Boleh I minta can't lampu see sedikit? all my friends. Good afternoon, everybody. Selamat siang semuanya. I am so happy to be here. Saya sangat senang untuk ada di tempat ini. Because it's the first time I leave my country in 2 years. Ini pertama kali saya tinggalkan negara saya selama 2 tahun. Amen. So come on, let's give God a big hand because Mari we kita are berikan here for tepuk tangan buat Jesus. sekali lagi Amen. buat Tuhan Yesus. Let us pray. Mari kita berdoa. Father God, we want to open our hearts to receive the teaching of the Word of God Bapa right now. surga, kami membuka hati kami untuk menerima pengajaran firman Tuhan. It doesn't matter where our faith level may be. Tidak peduli di mana iman kita berada saat ini. Some of us may be searching. Mungkin kita sedang mencari. Some of us do not know Jesus. Mungkin kita tidak tahu, tidak kenal Tuhan Yesus. And some of us, we've been in church for a very long time. Mungkin kita sudah bergereja begitu lama. But regardless of where we may be, Tapi dimanapun kita berada, di level apapun kita berada. today we want to seek you and experience you. Hari ini kita mau mencari Engkau dan mengalami Engkau. And Father God, I pray that you will minister to us from the inside out. Bapa, hamba-Mu berdoa supaya Engkau melayani kami dari dalam keluar. In Jesus' name we Dalam pray. nama Yesus kita berdoa. Yang semua percaya katakan, Amin. Amen. Come on, let's give God a big Berikan hand. tepuk tangan Hallelujah. sekali lagi buat Tuhan Thank you all Yesus. musicians. Terima kasih untuk para pemusik. Thank you. Please be seated. Mari silakan duduk saudara-saudara. I am so happy to be here this afternoon to see everybody. Saya sangat senang untuk bertemu teman-teman semua di tempat ini. And it is a pleasure for me to bring you the Word of God. Begitu suatu berkat buat saya bisa membagikan firman Tuhan. So I just have a few questions to ask you before I start sharing. Saya ada beberapa pertanyaan sebelum saya bagikan firman Tuhan siang hari ini. How many of you felt that the last 2 years was so difficult? Berapa banyak yang merasa 2 tahun terakhir ini begitu sulit? Angkat tangannya. Most of us, we find it very Hampir difficult. semua dari kita mengatakan kita bergumul 2 tahun terakhir ini. Because we never experienced it before. Karena kita belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. And then we don't know what to expect. Lalu kita tidak tahu apa yang harus kita harapkan. I think for church members, you will think, oh, it's so boring. You know, every Sunday I have to watch service online. Mungkin kita sebagai jemaat gereja kita merasa aduh bosen ya karena kita harus nonton ibadah secara online. We try our best to watch the preaching online. Kita begitu berusaha begitu luar biasa untuk fokus dan menikmati ibadah online. So that is your side of the problem. Itu problem dari sisi jemaat ya saudara-saudara. Now, let me share you my side of the problem. Okay? Izinkan saya untuk sharing masalah dari sisi sang pembicara. Every Wednesday, I will write my sermon. Setiap hari Rabu saya persiapkan khotbah saya. And then after that, on Thursday, I will take my own handphone, set it up on a little stand at home, and I will preach to the camera. Setiap hari Kamis saya akan setting kamera handphone saya untuk merekam saya sendiri untuk berkhotbah dan saya berkhotbah kepada handphone saya. And I'll be like, Hallelujah! How are you, church? So happy to see you. Lalu saya bersemangat, haleluya, apa kabar gereja Tuhan? Senang bertemu dengan saudara-saudara. If I record it well, I will send it to my office on Thursday. Kalau rekamannya berjalan dengan baik, saya kirim ke gereja saya, tim gereja saya hari Kamis. On Sunday, Hari Minggu, I will watch myself preach. saya akan nonton diri saya sendiri berkhotbah. How many of you like to watch yourself preach? Berapa banyak dari saudara tahu rasanya untuk mendengar saudara sendiri berkhotbah, nonton saudara My sendiri? worship leader brother, do you like to watch yourself lead worship? Pemimpin pujian kita suka nggak nonton kita sendiri? Maybe Pasti maybe merasa some ini. of you like to watch yourself preach or sing. Mungkin ada sebagian dari kita yang suka ngelihat diri kita sendiri nyanyi atau berkhotbah. Yeah, I Tapi kalau cannot, saya- I cannot take it. Like, who is that guy on the screen? It's so disgusting. Ini orang di TV geli banget. And then on Tuesday, I'm supposed to evaluate the service. Hari Selasa saya harus melakukan evaluasi tentang ibadah kita. How do you evaluate a service where you yourself you are preaching? Bagaimana cara kita mengevaluasi ibadah di mana kita sendiri yang berkhotbah? And then you are the pastor, Lalu kita adalah gembalanya, saya adalah gembalanya. and none of the leaders will have the courage to evaluate you. Lalu nggak ada pemimpin-pemimpin yang lain berani mengevaluasi saya sang gembala. So in the last 2 years, that was what was going on again and again and again. Dan 2 tahun itu berlangsung begitu rupa setiap minggu demi minggu demi minggu. You know, a lot of people tell us,
Lalu banyak orang berkata kepada kita, if you want to form a new habits, kalau kita mau menciptakan habit baru, kebiasaan baru, you need 21 days. kita butuhkan 21 hari katanya. Alright? So if you want to learn how to swim and consistently swim, you have to swim for 21 days. Kalau kita mau belajar berenang dengan baik, kita harus belajar berenang 21 hari dengan konsisten. If you want to have a new diet in your life, you have to at least have 21 days. Kalau kita mau menjalankan sebuah program diet, kita harus minimal menjalankannya selama 21 hari. For the first time in the history of humanity, Untuk pertama kali di dalam sejarah kemanusiaan, all of us semua dari kita have 2 years punya 2 tahun. that we all backslide together. Semuanya kita mundur dari gereja bersama. Alright? Not just you, the pastors is the same. Bukan hanya jemaat, tetapi banyak hamba Tuhan juga mundur, backslide. So 2 years later, 2 tahun kemudian, it's very difficult to get back into the rhythm. sangat sulit untuk kita kembali ke dalam habit rutinitas yang sebelum pandemi You terjadi. have to be very proud of yourself that you are in church today. Sorry? You have to be very proud of yourself that you are in church today. Saudara-saudara harusnya bangga kepada diri saudara sendiri kalau saudara ada di gereja hari ini. Amen? Amin. Because the last 2 years, you don't have to come to church. Karena selama 2 tahun kita tidak harus datang ke gereja. So now we have to warm up our engine and we have to start over again. Nah, kita mesti mulai menghangatkan diri kita, warm up untuk kita bisa balik ke rutinitas sebelumnya. When the church first opened, Waktu gereja pertama kali buka, so I'm not sure how was Indonesia, right? I tell you some story from Kuala Lumpur, okay? saya akan ceritakan cerita Ya. dari Kuala Lumpur, Malaysia. Siapa yang suka Kuala Lumpur? Siapa yang suka Kuala Lumpur? 3 orang. Ya ampun. Ya ampun. Like, try again. Siapa suka Kuala Lumpur? Siapa suka Kuala Lumpur? Like that. That's a correct response. Itu respon yang benar itu. So at one point, Lalu the ada satu government titik. allow us to open up the church. Pemerintah mengizinkan untuk gereja kembali beribadah. Now, we have a church of about 1,300 people. Nah, gereja kami jemaatnya sekitar 1.300 orang. And do you know the Sunday we open up the church? Nah, hari Minggu pada saat kita buka, hari Minggu pertama pada saat kita buka gereja kita, 100 people come to church. hanya 100 orang yang datang ke gereja. I got so shocked. Saya benar-benar terkejut. I said, where are my members? Lalu saya tanyakan, di mana jemaat saya ini? Maybe they went to heaven without telling me. Mungkin mereka udah ke surga sebelum kasih tahu saya. They're all gone. Mereka nggak ada di situ. And then I realized that it was very difficult for people to keep coming back. Nah, baru saya mengerti bahwa ternyata sangat sulit untuk orang kembali ke gereja. And then I asked myself, Lalu saya tanya diri saya sendiri, if I'm not the pastor of the church, kalau saya bukan gembala dari gereja ini, will I come back to church? apakah saya ke gereja? Maybe it's going to be very difficult as well. Mungkin bagi saya juga akan merasakan kesulitan untuk balik ke gereja. So it makes me think about one question in my head. Lalu saya berpikir ada satu pertanyaan di dalam kepikiran saya. Why do we come to church? Kenapa kita ke gereja? Now, some people come to church Nah, ada yang datang ke gereja because I have no choice. karena kita tidak punya pilihan. My mom and dad come to church, so I have to follow. Orang tua saya datang ke gereja, saya ikut aja. Some of us, we come to church Ada beberapa dari kita datang ke gereja because we are Christian. karena kita orang Kristen. We don't think much about it. Kita nggak gitu pikirkan. We memang come to church. Ya, memang udah kebiasaan datang ke gereja. Some people come to church. Ada beberapa orang lagi datang ke gereja, They think if I don't go to church, I will not go to heaven. mereka berpikir kalau gue nggak ke gereja, gue nggak masuk surga. Some people go to church Ada beberapa orang lagi datang ke gereja because it is convenient to go to church. karena gampang, mudah ke gereja. Now, the moment there is no need to come to church, Pada saat kita mengerti bahwa tidak ada kebutuhan untuk pergi ke gereja, because there's no service, right? tidak ada ibadah, Bukan salah aku dong. Bukan Aku salah. mau ke gereja tapi nggak ada kebaktiannya. So, I stay at home. jadi saya tinggal di rumah saja. It makes me ask myself this very important question. Jadi saya bertanya kepada diri saya satu pertanyaan yang penting ini. Why do I need to come to church? Kenapa saya butuh datang ke gereja? If nobody check on me, Kalau tidak ada orang yang ngecek kehidupan saya, why do I still need to come to church? kenapa saya tetap perlu ke gereja? Do we understand or not? Why do we need to be here today? Apakah kita semua ini mengerti kenapa kita ada di tempat ini hari ini? Are you with me? Apakah saudara-saudara masih ngerti? Of course we say, oh yeah, I come to church because aku ada pelayanan. Oh, you know. mungkin kita berkata, oh ya saya ke gereja karena kita ada pelayanan hari ini. Maybe, I'm meeting up with my friends. Oh, mungkin saya mau bertemu dengan teman-teman saya. Then it makes me ask myself this question. Lalu saya bertanya lagi kepada diri saya satu pertanyaan ini. What is the church made up of? Gereja itu terdiri dari apa?
Alright, what is the church made up of? Gereja itu terdiri dari apa? If we think that going to church is just to serve, Kalau kita ke gereja hanya untuk melayani, when there's no service, there's no need to serve, so I don't have to come to church. kalau tidak ada ibadah, tidak ada pelayanan, berarti saya tidak perlu dong datang ke gereja. But if I come to church because I want to worship Jesus, Tapi kalau misalnya kita datang ke gereja karena kita sungguh kerinduan untuk kita menyembah Tuhan Yesus, and not just worship Jesus alone, but worship Jesus together with everybody, bukan hanya menyembah Tuhan sendiri, tetapi menyembah Tuhan secara korporat bersama-sama. then I will come to church no matter what. Kita pasti akan membuat keputusan, saya akan datang ke gereja apapun yang terjadi. So why is it that we don't understand this? Kenapa kita tidak mengerti hal penting ini? Maybe before this, we're too busy. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk, Are saudara-saudara. you with me? Right, Berarti we ya, have too saudara. many things to do. Banyak hal yang harus kita lakukan. So as I was thinking about what should I speak about to the church, Lalu pada saat saya pikirkan, apa ya saya harus khotbahkan kepada gereja Tuhan? you know, I have this feeling in my heart that I want to introduce the concept of slow for church. Nah, saya mau memperkenalkan ada konsep baru tentang gereja yang lambat. Perlahan. Perlahan, gereja yang perlahan. Okay. Slow is not a popular word. Perlahan itu bukan kata-kata yang populer. If you're an athlete, the coach say you are so slow. Kalau ada kita seorang atlet, pelatih kita akan berkata, kamu tuh terlalu lamban. It's not a good thing. Itu bukan hal yang baik. You know, this is the slowest car in the world. Oh, ini mobil yang paling perlahan di dunia. Can you imagine today when Pastor Iradi come on stage Bisakah bayangkan saudara kalau Pastor Eradi datang ke panggung, and he say, Hallelujah! lalu dia berkata, Haleluya, Praise the Lord! puji Tuhan. Today we have a speaker from Malaysia, Kita kedatangan pembicara dari Malaysia. and he is the pastor of the fastest growing church in Malaysia. Dia adalah gembala dari gereja di Malaysia yang paling bertumbuh paling pesat. Everybody put your hands Semuanya bertepuk tangan and welcome him. untuk welcome dia. Hallelujah! Haleluya, Oh, tepuk everybody tangan. clap hands. Semua akan tepuk tangan. Because it's the fastest growing Karena church. gereja yang paling pesat pertumbuhannya. But when pastor say, Hallelujah! Tapi jika saya announce, Haleluya, We want to introduce to you the pastor of a slow church in Malaysia. kami mau perkenalkan pembicara kita, gembala dari gereja yang paling lamban pertumbuhannya. See? This is the correct reaction. Ini reaksi yang benar. Semuanya jadi pusing like, perlahan? Kok jadi perlahan ya? So you will not ask the question, why you invite him? Lalu kita mungkin akan bertanya, kenapa kamu undang orang ini? No, you will not ask the question. Engkau tidak akan bertanya, But in the kenapa? WhatsApp, right? Kita salah undang nih. Tetapi di WhatsApp mungkin kita Khotbahnya saling chatting gitu. Ini kita Right, kayaknya salah Wow, undang nih. Who is this? Siapa nih orang ini? Slow is not a popular word. Perlahan itu, lamban itu bukan kata-kata yang populer. Because it gives the feeling that it is not progressive. Karena mempunyai impresi bahwa slow itu nggak berkembang, nggak berlaju. You know, Jakarta is building the next phase of the MRT, right? Nah, kita tahu bahwa Jakarta sedang membangun MRT fase kedua. Hello? Hello, Do you know? apakah saudara tahu? Not just aku orang Malaysia loh. I'm not from Jakarta. Saya bukan dari Jakarta loh. So when Pak Jokowi said this is going to be the fastest MRT in the world. Waktu Presiden Jokowi mengatakan ini menjadi rute MRT yang paling cepat di dunia. Wow, we are so proud. We Kita are from sangat Jakarta. bangga. Wah, orang Jakarta kita bangga. This is the fastest MRT in the world. Ini MRT yang paling tercepat di dunia. If your government said hallelujah, no, they don't say hallelujah. Jika pemerintah kita mengatakan haleluya, oh no, enggak. Pemerintah enggak ngomong haleluya ya. They said to all the Indonesian, Pemerintah berkata, oh kepada rakyat Indonesia, I'm very sorry to inform you our MRT is the second slowest in the world. saya mau minta maaf kepada rakyat Indonesia bahwa MRT kita adalah MRT yang paling lamban kedua di seluruh dunia. At least not the slowest lah. The slowest is in Kuala Lumpur. Minimal enggak yang paling lambat. Kita yang kedua paling lambat. Yang paling lambat di Kuala Lumpur. You know, Yang you paling understand? lambat di You Kuala understand? Lumpur. The feeling is not nice. Perasaan itu enggak enak tuh. Are you with me? Ngerti ya saudara-saudara ya? We live in a world where everything has to happen fast. Kita hidup di dunia di mana percepatan itu diharuskan. Do you know when I was younger, Tahukah saudara pada saat saya lebih muda, Indomie takes 3 minutes to cook. Indomie butuh 3 menit untuk masak. Now 2 minutes. Sekarang 2 menit.
Very soon it will be 1 minute. Sebentar lagi mungkin 1 menit udah matang. And maybe in the future you open the packet, you can straight away Mungkin makan. kedepannya kita buka langsung bisa makan gitu ya saudara. So we like things to be fast. Kita sangat suka tuh yang namanya cepat, sesuatu yang cepat. Why is fast important? Kenapa cepat itu begitu penting bagi kita? Fast is important when there is a competition. Cepat itu penting pada saat kita mempunyai kompetisi. If you are running, you want to be fast. Kalau kita berlari, kita mau menjadi cepat. Amen. Amin. If you want to win something, you have to be fast. Kalau kita mau memenangkan sesuatu, kita harus cepat. But today, the speed that I'm talking about, slow, is not a competition. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang perlahan ini bukan tentang kompetisi. Because it is not a race. Karena ini bukan suatu kompetisi. What am I talking about? Apa yang sedang saya bicarakan hari I'm ini? talking about spiritual maturity. Saya sedang berbicara tentang kedewasaan rohani. Amen. Amen. I'm talking about to be more and more like Jesus. Saya sedang berbicara bagaimana kita bisa serupa, makin mirip dengan Tuhan Yesus. Slow is focusing on that which takes time to grow. Perlahan-lahan itu kita sedang berfokus kepada hal-hal yang memang membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Amen. Amen. You are focusing on things that takes time to grow. Kita sedang fokus kepada hal-hal yang butuh waktu untuk bertumbuh. So you cannot rush, you cannot compete spiritual maturity. Kita tidak bisa berkompetisi, berlomba tentang perihal kedewasaan rohani. You cannot, hallelujah, I'm so proud that, not so proud, I'm so happy that I'm growing in Jesus faster than you. Nah, kita tidak bisa berkata, haleluya, wah haleluya, senang. Saya lebih cepat nih tumbuh rohaninya dibandingkan teman saya yang It ini. is not possible because it is not a competition. Itu tidak mungkin sebab kita sedang tidak berkompetisi dengan orang lain. If you are a 1-year-old Christian, Kalau kita baru mengikuti Tuhan 1 tahun, you are a 1-year-old Christian, amen? kita lah orang yang baru umur 1 tahun di You dalam cannot Tuhan. say, I'm a 1-year-old Christian but I have 10 years of Christian experience. Kita tidak Nggak bisa bilang, oh baru ikut Tuhan 1 tahun, tapi pengalaman saya udah 10 tahun. Okay, so Nggak when bisa. you first become a Christian, Pada saat kita menjadi Kristen, Are you guys pertama-tama- okay? Ayo, bisa oke? okay? So when you first become a Christian, Pada saat kita pertama kali menjadi seorang Kristen, your maturity is 0. kedewasaan rohani kita 0, di angka 0. Then you start to read the word of God. Lalu kita mulai baca firman Tuhan. You learn how to pray. Kita belajar untuk berdoa. And then soon after, Lalu tidak lama kemudian, your faith grows to level 1. lalu iman kita bertumbuh ke level 1. Amen? Amin. And then you learn to pray some more. Lalu kita berdoa lagi, belajar berdoa lagi. Wow, you experience God. Lalu kita mengalami Tuhan You lebih lagi. understand God even better. Kita lebih mengerti, mengenal tentang Dia. Then you grow to level 2. Kita bertumbuh ke level 2. Okay? So in the beginning, when you become a Christian, life is quite easy, quite simple. Pada saat kita mulai ikut Tuhan, pertama-tama semuanya mudah, gampang. And then one day, Lalu satu hari kemudian, you begin to experience challenges and difficulty in church. kita mulai mengalami pergumulan dan tantangan di dalam gereja. Nah itu, You come to church, kita datang ke gereja, you fell in love with the Kita- worship leader. kita datang ke gereja terus kita naksir nih si pemimpin pujian. I'm not talking about you, okay? Nggak lagi ngomongin tentang kamu loh ya, Not you, okay? bukan kamu. It's just an example. Bukan, kamu So- jadi contoh aja. So you come to church, you fell in love with the worship leader. Kita datang ke gereja terus kita, aduh, naksir nih pemimpin pujiannya. Wow, he's so handsome, Waduh, dia ganteng banget. so anointed. Dia begitu diurapi. When he sing, even the birds will come down from the tree. Pada saat dia nyanyi, kayaknya ada burung-burung jatuh dari pohon-pohon, turun dari pohon-pohon. But you don't know the worship leader. Tapi kita tidak kenal si pemimpin So pujian ini. on your way out, Lalu pada saat kita pulang, the worship leader saw you. pemimpin pujian yang ngeliat kita. And then the worship leader thought you are so beautiful. Lalu pemimpin pujiannya pikir, wah kita cantik juga nih. Then you get to know each other. Lalu mulai berteman, mulai saling kenal. Then you fall in love. Lalu saling jatuh cinta. Wow, your life is now so perfect. Hidupmu begitu sempurna. You feel your faith level has grown from level 2 to level 4. Mungkin kita merasa kedewasaan rohani kita dari level 2 tiba-tiba jadi level 4. One day, Satu hari, the worship leader changed his mind. si pemimpin pujian ini ganti pikiran, saudara-saudara. He now likes another girl. Dia sekarang mulai suka dengan perempuan lain. So he come and tell you, Dan dia datang ke kita dan berkata, aku rasa Tuhan bicara sama saya. Ini bukannya kehendak Tuhan. So you broke up. lalu berpisah, saudara-saudara. You have two options. Kita punya 2 pilihan. I'm not talking about you, okay? Saya nggak Because berbicara you are looking tentang so sad.
Bukan kamu ya. Bukan kamu. It's from another church, okay? Ini Bukan gereja sini, lain, bukan sini. gereja Don't worry, lain. don't worry. So, the first option, Opsi pertama, I don't like this church anymore. saya nggak suka gereja ini lagi. I don't like the pastor. Saya nggak suka gembalanya. I don't like, not you. I don't like the worship leader. Saya nggak suka pemimpin pujian itu. Because he's not faithful, a lot of problem. Karena dia ini nggak setia. I don't even want to follow Jesus anymore. Saya nggak mau ikut Tuhan-Tuhanan lagi. I don't want to go to church ever in my life again. Saya nggak mau injak gereja lagi. So your faith level, right? It will just be there. Lalu Level 4. iman kita tetap stuck di angka 4. You have option number 2. Opsi nomor 2, It is so painful. Your heart is broken. hati kita begitu hancur, sakit rasanya. But you say, but God is still a good God. Tapi kita bisa berkata, Tuhan tetap Tuhan yang baik. God still loves me. Tuhan tetap sayang sama Yeah, saya. I kecewa, I sakit hati, but I still want to follow Jesus. Ya walaupun aku kecewa, aku tetap mau ikut Tuhan Yesus. So from level 4 suddenly, do you play the game in Indonesia? You use the dice and then there's a ular, Ular tangga, tangga. ular tangga, iya. When you overcome a challenge, Pada saat it's like kita- a tangga, you see, you from Pada- level 4 straight away to 28 like that. You understand? Ya pada saat kita main ular tangga ya, kadang-kadang ada tantangan dari level 4, tiba-tiba kita bisa naik tiba-tiba ke level 20. It Tiba-tiba. is when you keep following Jesus despite the challenges, that is how you grow in your faith in God. Justru pada saat kita tetap mengikuti Tuhan walaupun apapun yang terjadi, disitulah terjadi kedewasaan rohani. It is not about quitting. It's not, bukan tentang menyerah, saudara-saudara. If every time there's a problem that you face, you quit. Kalau di setiap masalah kita selalu menyerah, Every time things become difficult, you give up on God, you give up on Jesus. pada saat keadaan menjadi susah bagi kita, lalu kita berkata kita menyerah kepada I Tuhan. can tell you, after 10 years becoming a Christian, Saya akan you are berkata- still at level 4. Saya akan berkata walaupun kita sudah ikut Tuhan 10 tahun, kalau kita selalu menyerah, kita akan selalu di level 4, saudara-saudara. Slow means there are some things in life that takes time to grow. Perlahan artinya ada hal-hal di hidup kita yang butuh waktu untuk bisa bertumbuh. Amen. Amin. When I say slow, Pada saat saya berkata perlahan, I'm not asking you to walk slowly. saya tidak berkata kepada saudara untuk berjalan dengan lambat. I am not asking you to talk slowly. Saya tidak meminta Anda untuk berbicara perlahan. You understand? Mengerti ya saudara-saudara? Some things are supposed to be done quick. Ada hal-hal yang memang harus dikerjakan secara cepat. Amen? Amin. If you have to do your homework, do it quick. Kalau kita perlu melakukan pekerjaan kita, kerjakan dengan cepat. If you have to do your assignment, do it quick. Kalau kita melakukan tugas, kita That's punya not tugas, what lakukan I'm dengan cepat. talking about. Ini bukan hal yang saya sedang bicarakan hari ini. But there are things that we need to focus because we realize that it cannot happen overnight. Nah, ada hal-hal yang benar-benar kita harus benar-benar fokus supaya karena hal itu tidak bisa bertumbuh dalam semalam, saudara-saudara. So we want to focus on Christ-likeness. Nah, kita mau berfokus kepada Amen. menjadi serupa dengan Kristus. We want to focus to be more and more like Jesus. Nah, kita mau fokus kepada bagaimana caranya untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. But we are young people. Tetapi kita adalah orang-orang muda. Amin. We are excited. Kita sangat bersemangat. But sometimes in our excitement, we think that to follow Jesus is only to follow the power of God. Nah, kadang-kadang dengan semangat kita yang bergebu-gebu, kita ikut Tuhan, kita selalu berpikir itu tentang kuasa Tuhan saja. What if there's the power of God? Kalau ada kuasa Tuhan menjamah, Oh, there's anointing. kalau ada urapan, What's so powerful? wah begitu berkuasa. You understand what I'm saying? Saudara-saudara mengerti ya? We maksud saya? love that. Kita senang tuh yang Then begitu-begitu. we love urapan, like so good. Kita begitu menyenangi yang namanya urapan, begitu luar biasa. We pray for the sick and the sick get healed. Kita doakan orang sakit sembuh. We pray for our friend has a broken heart, the broken heart is healed. Lalu kita doakan teman kita yang sedang patah hatinya sembuh, saudara-saudara. That's great. Itu begitu luar biasa. Amen. Amin. It's a good thing. Itu hal yang baik. I want to encourage you, it's a good thing. Saya mau memberikan encouragement kepada teman-teman, itu hal yang baik. But life is not just made up of all this. Tetapi kehidupan itu bukan hanya terdiri dari hal-hal yang seperti ini. Amen. You come to church on a Sunday afternoon, you are so excited for Jesus. Kita datang ke gereja minggu siang ini begitu bersemangat di dalam Tuhan. But the real test is not on Sunday afternoon. Tetapi ujian sebenarnya bukan di hari minggu siang, saudara-saudara. The real test is on Monday morning. Ujian sebenarnya itu di hari
Senin pagi. Are you still excited about God? Apakah kita tetap bersemangat buat Tuhan? Are you still on fire for Jesus? Apakah kita tetap menggebu-gebu buat Tuhan? When you go to your office and you go to your school, will you still pray for your friend? Pada saat kita masuk ke kantor kita, ke sekolah kita, apakah kita tetap mendoakan teman kita? The pastor asks you, when was the last time you tell somebody about Jesus? Mungkin pemimpinmu berkata, kapan terakhir kali kamu berbicara tentang Tuhan Yesus? Oh, Pak Gembala, itu bukan panggilan saya, Pak. Panggilan saya bukan menginjil. So we have all kinds of ideas about that. Kadang-kadang kita punya ide-ide di dalam pikiran kita. No. I want us to focus not on just the power of Jesus, but on the humanity of Christ. Wow. Saya mau kita berfokus bukan hanya tentang kuasa Tuhan, tetapi bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Amen. Amin. What was the humanity of Christ? Kemanusiaan Kristus. All right. How was it like? Bagaimana tampaknya? So when a woman was caught in adultery, Pada saat ada wanita yang berzina tertangkap, saudara-saudara. they said, this woman is caught in sin. Banyak orang berkata, wanita ini berzina tertangkap dalam dosa. They want to know what Jesus will do. Mereka sedang mengetes, mau lihat nih Tuhan Yesus mau berbicara apa. Jesus says, Tuhan Yesus berkata, whoever has no sin, cast the first stone. siapa yang belum pernah berdosa, boleh lempar batu yang pertama. That's the humanity of Christ towards others. Itu bagaimana dia berempati kepada orang lain, sesama manusia. And then when the disciple asked Jesus, how should we pray? Lalu pada saat para muridnya bertanya pada dia, bagaimana sih cara kita berdoa? Jesus introduced, our Father in heaven, hallowed be your name. Tuhan Yesus memperkenalkan doa Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu. So God is not just a mighty, powerful God. Jadi Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. God is also our Father in heaven. Tuhan juga Bapa kita di surga. Amen. Amin. So you have to learn to look at the life how Jesus lived. Nah, makanya kita harus belajar bagaimana Tuhan Yesus menghidupi hidupnya pada saat dia di bumi ini. Because most of the time we have to learn how to live like Jesus. Karena dari situlah kita bisa belajar bagaimana kita bisa hidup serupa dengan Kristus. Amen. Amin. That's the reality of what we are facing It- every day. Itulah kenyataan hidup yang harus kita gumuli setiap hari. So this afternoon I want to tell you that the work of God on the inside of us takes time. Nah, saya mau berkata kepada kita semua bahwa pekerjaan Tuhan di dalam kita itu membutuhkan waktu. Amen. Amin. It takes time to grow, it takes time to develop. Butuh waktu untuk bertumbuh, butuh waktu untuk berkembang. There is saudara-saudara. no shortcut. Tidak ada jalan pintas. You cannot after the service, Kita tidak bisa habis ibadah ini, before you go home afterwards, sebelum kita pulang, I give you a pill. saya kasih kamu obat. The pill is ambil satu. Obatnya- After you makan straight away menjadi dewasa di dalam Kristus. It's not like that. Tidak ada obat yang kita makan satu kali makan langsung tiba-tiba jadi dewasa dalam Kristus. We have to keep learning to walk with Jesus. Kita harus terus belajar untuk Amen. berjalan di dalam Kristus. Amen. Amin. You have to keep learning how to follow Jesus all the days of your life. Kita harus terus belajar bagaimana kita mengikuti Kristus seumur hidup kita. So in Galatians chapter 5, Di Galatia 5, it says, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by yoke of slavery. ada This is English. Galatians 5 ada Ya. itunya, PowerPoint-nya. PowerPoint-nya ada? Galatians 5. Oke. First one. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. So the Bible says that Christ has set us free. Firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Amen. Amin. Just don't be a slave to slavery again. A slave to sin again. Jangan balik lagi untuk menjadi hamba dosa, saudara-saudara. Now let's look at verse, maybe you just read Bahasa Indonesia. Yep. Verse 13 onwards. Ayat ke-13. Ayat ke-13 ada di slide berikutnya. Galatia 5 ayat 13. One more slide. One more slide. Okay. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Now, this is a very powerful verse. Ini begitu powerful, saudara-saudara. The Bible tells us Firman Tuhan mengatakan kepada kita, that since you have been made free by Jesus Christ on the cross, karena kita sudah dimerdekakan oleh kuasa kayu salib. don't use this newfound freedom to satisfy yourself. Jangan pakai kebebasan ini untuk kita menyenangkan diri kita sendiri. Amen? Amin. It is not for you, Itu bukan untuk kita. but to learn to serve one another humbly in love. Justru kemerdekaan itu kita pakai untuk belajar saling melayani satu sama lain di dalam kasih. So, this life that Jesus has purchased for you is not for you, but now you have to learn it to serve others in love. Jadi hidup ini yang sudah dibeli oleh kuasa darah Tuhan, itu dibeli untuk kita merdeka untuk melayani satu sama lain. The whole Bible, Jesus says, everything hinges on this one law. When we come to treating one another, it says, love your neighbor as you love yourself. Jadi seluruh Alkitab ini bisa dirangkumkan di dalam satu ayat ini, bahwa di mana kita bisa kasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. The Bible says, love your neighbor as you love yourself. Alkitab mengatakan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. The Bible says, love your neighbor. Alkitab mengatakan kasihilah sesamamu. That's the focus. Itu fokusnya, saudara-saudara. But the world hijacked this. Tetapi dunia itu menyelewengkan hal ini. Now it is all about loving myself. Sekarang dunia mengatakan tentang mengasihi diri kita sendiri selalu. If I don't know how to love myself, how can I love you? Selalu dia katakan kalau saya tidak tahu bagaimana saya mengasihi diri saya, bagaimana saya bisa mengasihi kamu. But the Bible says it is when you learn to love others that you learn how to love yourself. Tapi Alkitab terbalik, saudara-saudara. Pada saat kita belajar mengasihi orang lain, kita belajar untuk mengasihi diri kita sendiri. Because if we only learn to love ourselves, we become more and more self-centered. Karena pada saat kita hanya belajar untuk mengasihi diri kita selalu, kita menjadi orang-orang yang self-centered. It becomes very dangerous. Menjadi sangat bahaya. Everything is about me. Segala sesuatu tentang saya. I am tired. Saya capek. I have no mood. Saya lagi nggak mood. Nobody understand me. Tidak ada yang mengerti saya. But the Bible says your job is to learn to serve one another humbly in love. Tetapi Alkitab mengatakan justru pekerjaan kita, tanggung jawab kita adalah untuk belajar mengasihi satu sama lain. And we are not. I love bahasa Indonesia. It says, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, gigit nggak cukup, harus telan juga. Wah, that's a Bible verse. It says, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Membinasakan. Don't bite each other. Jangan gigit satu sama lain. Amen. Amin. Nobody agree. Amen. Amin. Don't have a habit. I am entitled to my own opinion. Nah, jangan punya kebiasaan tuh berpikir bahwa saya tuh berhak untuk opini saya sendiri. Wah, we make all the opinion everywhere on Facebook lah, Instagram Kita lah, everywhere. bikin opini. That's my opinion. Opini kita di Facebook, di Instagram, pokoknya ini opini saya. I want you to know, Saya mau saudara tahu, entitlement without responsibility is disastrous. hak tanpa kewajiban itu sangat amat membahayakan kita. Amen. Amin. You are entitled to your own opinion. I agree. Saya setuju, kita punya hak untuk beropini. Semua dari kita punya hak untuk beropini. But you must remember there's a consequence to everything that you do. Tetapi kita harus ingat bahwa ada konsekuensi dari setiap hal yang kita You putuskan. have to learn to take responsibility. Kita harus belajar untuk menerima tanggung jawabnya juga. Amen. Amin. Let's go to verse 16. Mari kita masuk ke ayat ke-16. Alright, verse 16. 16. Next one. Oh yeah. Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Verse 20. Yeah. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi
Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. There are two lists of sin and then a list of fruit. Ada in dua this hal, chapter. ada dua list ya saudara-saudara kalau kita perhatikan. Satu list tentang dosa-dosa, satu list tentang buah-buah. If you look at the list of the sin that people can commit, Kalau kita lihat list yang satu ini yang tentang dosa-dosa, bagaimana banyak dari orang yang melakukannya. you look at it, it is all about myself. Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh ya, itu semua tentang diri kita sendiri. I want to satisfy myself. Saya mau puaskan diri saya sendiri. Why are we jealous? Kenapa kita suka cemburu, saudara-saudara? Because we want people to don't focus on other people but to focus on me. Karena kita pengennya orang-orang tuh nggak fokus ke orang lain, tetapi orang-orang fokusnya sama kita. Are you with me? Mengerti ya, Alright. saudara-saudara ya? The work of the flesh is always to fulfill me. Perbuatan daging, keinginan daging itu selalu berfokus kepada apa yang kita mau. But when you look at the fruit of the Holy Spirit, Tetapi kalau kita lihat di sisi satunya lagi tentang buah-buah roh, amen. The Amen. first one is love, yang pertama adalah kasih, joy, sukacita, peace. damai. These three is our reflection to God. Tiga hal ini adalah tentang bagaimana kita merefleksikan diri kita kepada Tuhan. How do you have love in your life? Bagaimana kita mempunyai yang namanya kasih di dalam diri kita. Love is not from listening to a romantic song. Kasih itu bukan tentang bagaimana kita dapat dari lagu-lagu romantis, saudara. Wow, the restaurant is so dark and then there is candle. Wow, that is love. Mungkin pada saat kita datang ke restoran agak redup, No, remang-remang, terus ada candlelight. Love saudara. comes from God. Kasih datang dari Tuhan. Amen. Amin. And then the second one is joy. Yang kedua adalah sukacita. Where does your joy come from? Dari manakah sukacita kita datang, You know, saudara-saudara? we tell ourselves, Kita selalu berkata kepada diri kita sendiri, if I get the new bag, kalau kita dapat tas baru, I'll be happier. saya akan lebih senang. If I get that new pair of Air Jordan, I'll be happier. Kalau saya baru dapat itu Air Jordan yang baru, aduh saya bahagia deh. If I get this, I'll be happier. Kalau saya dapat ini, aduh saya lebih bahagia. How many of you know what I'm talking about? Berapa banyak yang saudara yang mengerti apa yang saya bicarakan hari ini? Yeah? I'm the same. Saya juga sama. Sometimes I feel, wow, if I only get that pair of shoe, I'll be happier. Saya selalu berpikir, aduh coba kalau saya bisa dapat sepatu itu, saya lebih bahagia deh. But the joy, the source of joy is not material thing, but it must come from God. Tetapi sesungguhnya sumber dari kebahagiaan itu bukan dari hal-hal materi, tetapi datang dari Tuhan saja. Amen? Amin. And then there is peace. Lalu ada damai sejahtera. Sometimes we feel, oh, if nothing happened in my life, I'm peaceful. Kadang-kadang kita berpikir ya, kalau nggak ada hal-hal yang terjadi dalam diri kita, oh ya saya lagi damai-damai saja nih. No, our peace is not dependent on our circumstance. Damai sejahtera di dalam hidup kita bukan tergantung kepada situasi di sekeliling kita, saudara-saudara. Our peace comes from God. Damai sejahtera kita datang dari Tuhan. Amen? Amin. When Jesus Christ died on the cross, Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, He gave me the peace of God. Dia berikan saya damai sejahtera yang dari Allah. So it doesn't matter Jadi tidak peduli whether the condition around me is favorable or not. apakah situasi di sekeliling saya itu sedang mendukung saya atau tidak. The most important thing is, Hal yang terpenting adalah I know my peace comes from God. saya tahu damai sejahtera saya datang dari Tuhan. And then there's patience, kindness, and goodness. Lalu kita punya kebajikan, kesabaran, kemurahan, kemurahan, dan kebaikan. Dan The three, kebaikan. right? These are the three fruit for you to deal with one another. Nah, tiga hal ini, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, itu tiga hal yang harus kita fokuskan kepada satu sama lain, saudara-saudara. So you turn to your neighbor now and say, saya akan menjadi umat Tuhan yang sabar. Katakan kanan kiri, saya akan jadi umat Tuhan yang sabar. Bisa? 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 Can you sabar? Bisa sabar, saudara-saudara? Why? Because right, if you live on your own, you cannot learn patience. Kalau kita hidup sendiri, isolasi sendiri, kita nggak akan bisa belajar tentang yang namanya sabar, saudara-saudara. You understand or not? Ngerti ya, saudara-saudara ya? You can only learn patience when somebody is very, 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 very slow. Kita bisa baru belajar sabar pada saat kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang benar-benar pelan sekali. Do you know? Saudara tahukah saudara? I am the best driver in Malaysia Saya adalah pengemudi terbaik di Malaysia. because the car in front of me too slow. Karena selalu mobil di depan saya itu pasti terlalu We lambat. get angry, Kita selalu marah. especially in Jakarta. Is macet all the time. Like, cepat sikit.
The car behind me too fast. Pit, oi! Slower. Kita selalu bilang yang belakang kita pelanan dikit dong. How many of you think that you are the best driver in Jakarta? Berapa banyak di sini yang mengerti kalau menganggap bahwa kita pengemudi terbaik di Jakarta? I love people that confess their sin, okay? Saya senang kalau orang mengaku dosa mereka Ya, yang bertobat. Amin. dan bertobat. Oh, I'm the best driver, man. Saya pengemudi terbaik, men. But I have a wife. Tapi saya punya istri. She look at me. Dia lihat saya. She said, darling, you are the pastor. Sayang, kamu nih gembala sayang. Don't do that. Jangan lakukan itu. Because the guy in front will one day maybe come to your church. Mungkin pengemudi di depan itu mungkin salah satu jemaat kamu. And you marah. Like, what kind of Christian are you? Orang Kristen macam apa kamu? Wow, when my wife say that, I become even angrier. Waktu istri saya ngomong gitu, saya tambah marah, saudara-saudara. But if you don't live with other people, Tapi kalau kita tidak hidup dengan orang lain, you never get to learn kesabaran. kita tidak akan belajar yang namanya sabar, saudara-saudara. Are you with me? Ngerti ya, And saudara-saudara? then there is kindness, Lalu ada yang namanya kemurahan, and goodness. dan kebaikan. Are you good to your neighbor? Apakah saudara menjadi orang yang baik terhadap teman? Are you good to your friend? Apakah engkau baik dengan teman-temanmu? You know, during lockdown, Pada saat kita lockdown ya, isolasi ya, it is the best time for me to learn to be kind to my neighbor. itu waktu yang begitu berharga bagaimana saya belajar untuk menjadi orang baik terhadap tetangga saya. I live next to my neighbor for 5 years, Saya hidup di samping tetangga saya selama 5 tahun, hardly talk to them. nggak pernah ngomong, saudara-saudara. During lockdown, Waktu lockdown, isolasi, all of us are at home. semuanya kita ada di dalam rumah. So I learned to cook something for my neighbor. Saya belajar untuk masak untuk tetangga saya. Whatever I make some for them. Apapun yang saya buat, saya sisihkan sedikit untuk tetangga saya. It is an opportunity for me to learn to be good to others. Bagi saya itu kesempatan yang begitu berharga untuk belajar, untuk menebar kebaikan bagi tetangga kita. Amen. Amin. Are you still with me this Apakah afternoon? saudara-saudara masih bersama dengan kami? I'm finishing this, okay? The last one. Yang terakhir, Faithfulness, gentleness, and self-control. kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Faithful. Kesetiaan. Is faithful hard? Apakah kesetiaan itu susah? Gentleness, Kelemah lembutan, and then self-control. lalu penguasaan diri. These three fruit Tiga buah ini, saudara-saudara, has got to do with ourselves. itu tentang diri kita sendiri. I have a church with a lot of young people like today. Gereja saya itu banyak anak-anak muda yang seperti di depan saya saat ini. Sometimes I see my leaders, right? Kadang-kadang saya melihat pemimpin-pemimpin di bawah saya, They are not young anymore, mereka mulai nggak muda lagi, saudara-saudara. but they are capable. Tapi mereka berfungsi dengan baik. They are successful. Mereka juga successful di dalam kehidupan mereka. They love God. Mereka cinta Tuhan. I say, but sister, since you are all this and you are godly, Ya. godly, Karena kamu juga godly. kamu kudus, kamu bagus rohaninya. Why you don't have a boyfriend? Kenapa kamu belum punya pacar ya? Your requirement is, you're Kamu punya So good, you are so kriteria itu terlalu tinggi. They said to me this, Mereka katakan kepada saya waktu itu, Pastor, I am very scared. pendeta, saya takut, khawatir. If I choose this person, Kalau saya pilih orang ini, what if a better person come along? gimana kalau ada orang yang lebih baik datang? At first I was shocked. Pertama saya terkejut, saudara-saudara. I never think like that. Saya nggak pernah berpikir seperti itu. But after they tell me, I start to think, ya benar juga ya. Like, wah, susah sih. Susah sih. How if you decide to go out with this guy, then a better guy come along? Lalu kalau kita pilih satu orang ini, terus tiba-tiba ada orang lain yang lebih baik lagi datang. Ya benar-benar lebih baik, like lebih kasih Tuhan Yesus, lebih Lebih cinta kaya, Tuhan, lebih kaya. handsome, lebih tinggi, everything. Semuanya saudara lebih. Wah, in the beginning I don't know how to answer them. Pertama-tama saya nggak ngerti cara jawab pertanyaan ini nih. So I look at Pernyataan ini. them, I say, ya benar, susah juga ya. But when I was younger, I don't have this problem. Pada saat saya lebih muda, saya nggak pernah ketemu masalah seperti ini. But more and more people are experiencing the same thing. Nah, lebih ke sini lebih banyak orang yang mengalami permasalahan seperti ini. Then one day, Lalu satu hari I read this verse, saya baca ayat ini, faithfulness. kesetiaan. So I want to tell you, Dan saya mau kasih tahu saudara-saudara. how many of you are married nikah? Berapa Udah banyak nikah? di sini yang sudah menikah? Angkat tangan. Amin. Yang sudah menikah? Yang ada pacarnya juga angkat tangan. Yang ada pacarnya juga Yang belum boleh. official jangan angkat tangan Yang ya. belum official jangan angkat tangan. Jangan nanti pas lihat, sejak kapan kamu berdua bersama? Jangan buat susah sendiri, oke? Jangan buat susah Yang- sendiri.
I know, right? Saya tahu saudara-saudara. I have a young church. Saya juga punya gereja yang jemaatnya juga muda seperti ini. So let me ask you a question. Jadi izinkan saya bertanya satu pertanyaan. Because one day I asked my wife the same question. Karena saya juga pernah tanya istri saya satu pertanyaan ini. I said, darling, Sayang, after you met me, setelah kamu ketemu sama saya, have you met another guy, pernahkah kamu ketemu orang lain, cowok lain, more handsome than me, lebih ganteng dari saya, richer than me, lebih kaya dari saya, loves God more than me, cinta Tuhan lebih dari saya, taller than me, lebih tinggi dari saya, love children more than me? mengasihi anak-anak lebih dari saya? So I give a lot of illustration. Saya jadi kasih ilustrasi banyak saudara-saudara. My wife didn't even have to think very long. Istri saya nggak berpikir panjang saudara-saudara. She said, Dia of berkata, course no. tentu tidak. No lah. No lah, tidaklah. That's not what she said. Itu bukan yang dia katakan. She said, of course yes. Dia katakan, tentu ya. What? Apa? Really? Benar. Yeah. Then she said, Lalu dia berkata, that's why I have to be faithful. makanya saya harus setia. Amen. Amin. Sometimes we get confused. Kadang-kadang kita bingung saudara-saudara. We keep thinking what we want, Kita selalu berpikir apa yang kita mau. but we've forgotten what God wants. Kita lupa apa yang Tuhan mau. That it is not about the best, the next, the prettier girl that come along. Bukan tentang wanita yang tercantik yang akan datang. No, no, no. Bukan, It's saudara-saudara. about being faithful to the person that you have married in front of you. Tentang bagaimana kita harus setia dengan orang yang sudah kita nikahi. This has got to do with you. Ini tentang kita, saudara-saudara. Amen. Amin. You cannot ask people to be faithful. You have to learn to be faithful. Kita tidak bisa minta orang lain untuk setia. Kita yang harus setia. Be gentle with yourself. Kita harus lemah lembut dengan diri kita sendiri. Amen. Amin. And we have to learn to have self-control in our lives. Dan kita harus belajar untuk mempunyai penguasaan diri di dalam diri kita. Amen. Amin. Can I have the musician Boleh to come? pemusik untuk maju. So in closing today, Untuk sebagai penutup, saudara-saudara. you know, you saw there's a list of all the sin that people can Nah, do. kita tadi sudah baca tentang dosa-dosa yang banyak orang lakukan, saudara. And then there's a list of the fruit of the Holy Spirit. Nah, kita juga lihat list buah-buah roh yang tadi How kita many of you sudah baca. agree with me that the fruit is good? Berapa banyak yang percaya setuju dengan saya yang buah-buah roh itu baik? Huh? Amen? Baik, amen. Baik, right? Baik, baik. Baik ya. How many of you agree with me that some days you feel like, wow, I'm so patient today. Nah, kadang-kadang kita berapa banyak yang pernah merasakan, oh hari ini nih saya benar-benar sabar banget. Success. Sukses. Today, Hari ini hallelujah. saya sukses. You know, one good day and then tomorrow, Satu hari baik, besokannya all bad again. jelek lagi. So saudara-saudara. it's like good day and then bad day and then Lalu- good day and then bad day. Hari baik, hari jelek, hari baik, hari jelek, hari baik, hari jelek. After a while, we get so tired. Setelah beberapa waktu kita menjadi capek, saudara-saudara. We get tired because, wow, my Christian life is never mature. You know, Nah, some days I'm so at peace, some days I have no peace. Kita mulai capek dan kita mulai berpikir, aduh, rohani saya gini-gini aja ya. Kadang-kadang saya baik, kadang-kadang saya buruk. You feel like you're not growing. Kita berasa, aduh, nggak bertumbuh nih. You're always stuck at the place. Selalu stuck di posisi yang sama. I want you to know, Saya mau saudara-saudara tahu, how do you develop the fruit of the Holy Spirit? bagaimana kita mengembangkan buah-buah roh itu. To grow the fruit of the Spirit in our lives, Untuk menumbuhkan buah-buah roh di dalam hidup kita. it is not by us, tell our mind, today, hari ini, I will have fruit of the Spirit, fruit of the Spirit, fruit of the Spirit, fruit of the Spirit. Itu bukan tentang bagaimana kita berbicara kepada kita sendiri, memotivasi kita dan kita berkata, hari ini saya harus baik, harus baik, harus baik, harus baik. No one can produce fruit. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghasilkan buah. Nobody. You Tidak ada. realize? Saudara tahu itu? If you plant a mango tree, Kalau kita menanam pohon mangga, you put the seed into the ground. bijinya kita taruh di dalam tanah, You cannot create the fruit kita tidak bisa menciptakan buahnya. because it's a seed. Karena itu biji. What can you do? Apa yang harus kita lakukan? You have to make sure the mango seed is in the ground. Kita harus pastikan bijinya itu masuk ke dalam tanah. You have to make sure that the soil is good. Kita harus pastikan tanahnya itu subur. You have to make sure you put water, Kita harus pastikan kita airi dengan baik. enough sunshine, Cukup terik matahari, enough fertilizer. cukup pupuknya. And then you wait for the tree to slowly grow. Lalu kita tunggu bahwa pohonnya itu mulai bertumbuh perlahan-lahan. After 3 years, Selama 3 tahun kemudian, after 4 years, 4 tahun kemudian there will be fruit. akan ada buah. Amen. Amin.
That's how fruit is produced. Itu caranya untuk menghasilkan buah, saudara-saudara. You cannot create fruit, Kita tidak bisa menciptakan buah, but you have to create an environment that you can bear fruit. tapi kita bisa ciptakan situasi environment di mana biji ini bertumbuh menjadi pohon dan buah. How do I do that? Bagaimana caranya kita lakukan itu? You stay planted in Jesus. Kita tetap tertanam di dalam Kristus. Amen. Amin. We learn to pray. Kita belajar untuk berdoa. We learn to read the Bible. Kita belajar untuk baca firman We learn Tuhan. to worship God. Kita belajar untuk menyembah We Tuhan. learn to be faithful. Kita belajar untuk setia. Amen. Amin. It is not by our own strength. Itu bukan karena kekuatan kita. It is by us abiding in Christ. Itu tentang bagaimana kita tinggal di dalam Kristus. Fruit, the real mango tree is easy. Buah dari mangga ini gampang, saudara-saudara. It's easy because Gampang. you put the fruit there. Kita taruh bijinya di dalam situ. We water, we put fertilizer, we put the sun. Kita yeah, it will airi, grow. kita pupuk, kita ada terik matahari, akan bertumbuh sendiri. But we as a seed is not so easy. Tetapi kita sebagai biji itu nggak mudah. You know why? Kenapa? When we are not happy. Pada saat kita nggak senang, saudara-saudara. I don't like this church. Saya tidak suka gereja ini. I don't like this pastor. Saya tidak suka hamba Tuhan ini. Caranya beda. Caranya beda. And his, you know, he is so strict. Dan dia begitu disiplin, saudara-saudara. And I don't like God. Saya nggak suka Tuhan. You know, God, you're just supposed to bless me. Tuhan kan mestinya cuma berkati saya saja. But God keep disciplining me. Tetapi kenapa Tuhan selalu mendisiplinkan saya? So we as a seed, Lalu kita sebagai biji ini, we can carry ourselves. kita bisa tarik kita sendiri keluar dari tanah. And then we go and find another place. Lalu kita cari tempat lain. And then you start all over again. Lalu kita mulai lagi. And then not happy, Nah, nggak senang lagi. you lift yourself up. Kita angkat lagi. You go another place again. Kita cari tempat lain. You Kita just mulai lagi. never grow. Lalu kita tidak akan pernah bertumbuh. You're forever a seed. Selamanya kita tetap menjadi yang namanya biji itu. What is maturity? Apakah kedewasaan? Maturity is even when God doesn't answer my prayer, I still love Jesus. Kedewasaan itu pada saat Tuhan tidak menjawab doa saya tetap cinta Tuhan. Even when sometimes God says, this is not the best for you, I still love God. Mungkin pada saat kita tahu bahwa ini bukan yang terbaik dari Tuhan, tetapi saya tetap cinta Tuhan. Amen. Amin. This is not easy. Ini tidak mudah. It takes many years. Ini membutuhkan banyak bertahun-tahun. But let today be the first day. Tapi izinkan hari ini menjadi hari pertama. Amen. Amin. The first day for us to step into maturity. Hari pertama di mana kita masuk ke dalam yang namanya pendewasaan rohani. Let us close our eyes and bow our Mari heads in kita prayer. tutup mata kita dan tundukkan kepala. Father God, I thank you for all my friends here today. Bapa di surga, aku mengucap syukur untuk semua teman-temanku di sini. God, we know we cannot control whether there will be another pandemic. Kami tidak tahu dan kami tidak bisa kontrol apakah akan ada pandemi lagi. But we can grow in our lives Tetapi kami tetap bisa bertumbuh di dalam hidup kami. by focusing on what that takes time to grow. Dengan berfokus dengan hal-hal yang membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Learning to be faithful, Belajar untuk setia. learning to have love, Belajar untuk mengasihi. to have joy, Belajar untuk bersuka cita. to have self-control, Belajar untuk menguasai diri. to have gentleness. Untuk belajar untuk berlemah lembut. God, we know it is not going to happen overnight. Kami tahu Tuhan bahwa ini tidak akan terjadi dalam waktu semalam. It is not going to be easy. Ini tidak akan menjadi mudah Tuhan. But God, today Tetapi hari ini Tuhan, I decide saya berkeputusan. that no matter how difficult the problem that I'm facing, Tidak peduli betapa sulitnya masalah yang menerpa hidupku. no matter how disappointed I am, Tidak peduli betapa kecewanya diriku. I will not carry myself Saya tidak akan mencabut diri saya sendiri. and go to another soil, Dan pergi ke tanah lain. and then go to another soil, Dan pergi ke tanah lain lagi. and then go to another soil. Dan pergi ke tanah lain lagi. Father God, I want to stay planted. Bapak, aku mau terus tertanam. I'm going to learn to walk with Jesus, Saya mau belajar untuk berjalan bersamamu Kristus. to learn to be faithful, Belajar untuk setia. to go through every season of my life Untuk with Jesus in my heart. menghadapi semua musim kehidupanku bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Whether it is good or bad, Apakah itu musim yang baik atau musim yang whether buruk, it is tough or easy, atau musim yang sulit atau yang mudah.
I will still follow Jesus. Aku akan terus mengikuti Tuhan Yesus. And follow Jesus all the days of my life. Dan mengikutimu seumur hidupku. So God, I pray Bapa, aku berdoa that each one of us semua dari kami will learn to stay planted and grow slowly in Jesus' name. akan belajar untuk terus tertanam dan bertumbuh di dalam nama Yesus. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus. And everyone say, Semua yang percaya katakan, Amen. amin. Amin. Amen. Amin. Shall we all stand? Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Come on, let's worship Jesus. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Come on, let's declare together. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. One more time. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. So Father God, we declare today Bapa, kami deklarasikan hari ini that we have decided to follow Jesus. bahwa kami akan mengikuti Tuhan Yesus. And there's no turning back. Tidak ada lagi melihat ke belakang. And there is no turning back. Tidak ada lagi melihat ke belakang. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. And everybody say, Dan semua yang percaya katakan, Amen. Come on, let's give God a big hand. berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Before I go, Sebelum saya tutup, saudara-saudara, I want you to turn to your neighbor, say, Kata- I have decided to follow Jesus and there is no turning back. katakan ke kanan kirimu, katakan saya sudah ikut Tuhan dan tidak kembali lagi ke belakang. Amin. Thank you. Silahkan duduk saudara-saudara. Berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan? Lambaikan tanganmu. Wow, haleluya. Saya sangat diberkati saudara-saudara. There are things, ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu untuk kita bisa menjadi dewasa. Nah, salah satunya untuk kita bisa menjadi dewasa adalah dengan memberi. Amin saudara-saudara. Nah, ini waktunya untuk kita bisa memberi. Dalam kita memberi, kita memberikan yang terbaik. Belajar untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita. Nah, saudara-saudara di depan bangku ada QRIS untuk kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Mungkin bisa ditampilkan juga di LED di kanan dan kiri, bisa di scan. Ini waktunya kita memberi. Saya akan tunjuk Alvira untuk berdoa langsung. Persembahan langsung.
Baik, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus atas setiap berkat-Mu dalam hidup kami, atas setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan memberi persembahan Tuhan, biar persembahan kami Tuhan dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu Amen. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan Amin, amin. Silakan, ini waktunya untuk memberi. Saudara-saudara, untuk saudara-saudara bisa mengikuti ibadah kita, saudara-saudara bisa follow Instagram kami @2pm @GBIPRJ, ya saudara-saudara, dan juga @GBIPRJ juga di Instagram juga ada, bisa ikuti semua aktivitas gereja kita bisa diikuti di situ. Nah saudara-saudara, kalau saudara-saudara diberkati hari ini dengan ibadah kami, mari kita bawa jiwa-jiwa supaya jiwa-jiwa yang lain juga bisa diberkati ya bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya tidak lama lagi ini tempat akan menjadi penuh dengan orang-orang yang cinta Tuhan, mau mengikuti Kristus seumur hidup mereka. Amin saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita. Dan kita bisa menerima doa berkat dari Allah Bapa. Angkat tanganmu ke surga, tinggi-tinggi ke surga. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus di dalam keseharianmu supaya engkau menjadi orang-orang Kristen yang berbuah, mempunyai kemenangan demi kemenangan, mengikuti Kristus, memuliakan Dia di dalam setiap langkahmu. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, Amin. God bless you. Happy Sunday. See you.